Ya, selamat malam juga Bang Juma. Semangat malam, saudara. Bang, Islam atau Kristen? Iya, saya Kristen Tulen Bang. Iya, silakan, Bung. Silakan, Bang. Ya, ya, ini Bang, mengenai ini aja ya Bang. Soalnya saya lagi di tempat kerja juga ini Bang. Iya, Akan pelan-pelan banyak aja. banyak. Nah ini Bang, karena penasaran aja gitu loh Bang. Nah, itu Iya. mengenai ini loh Bang, Bang Juma, tentang Bapak itu, menurut Bang Juma itu Bapak itu siapa ya Bang? Bapak, kalau Ya, kita, ya, Kristenan itu Bang. ya baik. Jadi, kalau di dalam ajaran Islam Ya, mencakup dari Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 30 ya, 130, maaf. Di situ kemudian Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Lalu Allah menceritakan, Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi di sini Nabi Ibrahim berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Poin di sini Nabi Ibrahim mengatakan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha. Nah, di situ muncul nama Allah. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anaknya. Demikian juga Yakub kepada anak-anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya Allah. Jadi di situ kemudian Nabi Yakub, Nabi Ibrahim menyebut nama Allah. Innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara, siapa Bapak itu? Kalau kita melihat di dalam Amsal 3 nomor 11 sampai nomor 12, di situ ada keterangan yang mengatakan begini. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Tuhan di sini adalah Yod-He-Vav-He, Elohim. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan, saya ulang, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah, seperti seorang bapak kepada anak yang disayangi. Artinya bapak di sini adalah Elohim. Dengan kata lain, sembahan para nabi yang datang kepada Bani Israel yang mereka sebut bapak, yang adalah Elohim, itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Maka bapak dalam hal ini bisa ditafsirkan itu adalah pencipta langit dan bumi dalam perspektif Yudaism. Seperti itu Bang. Karena di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyebut kata bapak. Dalam arti kata kepada pencipta tidak disebut bapak. Kenapa Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan sebutan bapak? Karena ketika dulu pernah menyatakan dirinya seperti yang saya bahasakan tadi, seperti ayah, seperti bapak yang menyayangi dan mendidik anak yang dikasihinya, ternyata orang-orang Yahudi itu sombong jadinya, merasa seperti anak Tuhan. Begitu juga orang Nasrani sombong, memandang enteng orang lain, memandang enteng bangsa lain. Mereka tegar tengkuk, mereka sombong karena merasa sebagai anak daripada pencipta langit dan bumi. Maka Allah tidak menginginkan itu terulang kembali. Maka Allah tidak menyatakan dirinya sebagai bapa kepada orang-orang yang soleh.
Allah kemudian tidak lagi memperkenalkan dirinya selayaknya ayah kepada anak-anak yang dikasihinya. Itu. Jadi Bapa dalam hal ini adalah Elohim, pencipta alam semesta. Itu adalah Tuhan yang juga kami sembah, namun kami menyebutnya dengan Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke, baik Bang. Begini lagi Bang, ada yang mau saya tanya. Iya, silakan. Soalnya ini ada, saya temukan satu ayat ini Bang. Di Kejadian 17:5 itu Bang, di sana itu dikatakan Iya. Bapak Abraham itu ditetapkan menjadi bapak. Itu menurut Bang Juma bagaimana dengan ayat itu Bang? Itu termasuk Abraham bapak itu atau memang Allah Iya. itu Bang? Coba bisa Iya. menjelaskan? Gimana Abraham dianggap apa? Ditetapkan menjadi bapak itu yang dikatakan ayat Kejadian 17:5 di sana Bang. Iya, itu betul. Al-Quran juga mengatakan seperti itu, bahwa Abraham itu dipilih menjadi bapak sebagian keturunan Adam. Ini yang dikatakan oleh Allah terkait dengan Abraham alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian memilih Abraham sebagai bapak dari anak-anak yang kemudian Allah menjadikan beliau itu adalah nabi, baik dari keturunan Nabi Ismail maupun dari keturunan Nabi Ishak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa isibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhan dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim menuruti perintah-perintah tersebut dengan sempurna. Lalu Allah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Abraham, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dan juga anak cucuku kan. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi apa yang diterangkan dalam kitab Kejadian itu ada dalam Al-Quran, bahwa Nabi Abraham, inni ja'iluka linnasi imama, aku menjadikan dirimu sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, dan dari anak-anakku juga kan, anak keturunanku juga kan. Kata Nabi Abraham bertanya kepada Allah, kamu memilih aku menjadi seorang pemimpin, tetapi apakah juga anak-anakku boleh jadi pemimpin? Kata Allah, benar, sungguh benar. Wa min zurriyah, dari keluargaku, kata Allah, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. La yanalu ahdiz zalimin. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran Bang. Silakan. Oke, baik. Nah, oke, itu udah sangat menurut saya itu memang ya ayat itu memang sama ya Pak. Tapi ini Bang, mengenai keimanan kita Kristen ini ya Bang, karena itu dalam kekristenan itu kita itu menganggap Bapak itu memang Tuhan atau Allah. Nah, jadi dengan adanya ayat Kejadian 17:5 ini Bang, di sana Bapak Abraham yang ditetapkan menjadi Bapak di sana Bang. Nah, jadi begitu kami bentar ya Bang, begitu kami pahami lebih dalam lagi Bang. Iya. Di Yohanes 10 di pasal 10 ayat 30 itu mengatakan Bang di sana bahwasanya Bapa dan Yesus adalah satu. Oh, Sama ke di situ arahnya. Yohanes 14:10 itu Bang. Iya. Jadi gini, Bung. Kalau larinya ke situ, kita harus masuk ke original teks.
Di dalam Kejadian 17:5 di situ tidak disebut Elohim. Tidak disebut Elohim di sana Abraham ini, tapi disebut Aba. Disebut Aba dia. Ya. Artinya apa itu Aba? Itu adalah ayah biologis, bukan bapak dalam perspektif Tuhan. Yang saya bacakan dalam Amsal 3 nomor 12. Bukan, berbeda. Jadi ketika dikatakan Yesus aku dan Bapa adalah satu, maksud Yesus di situ dia dan Elohim itu satu, bukan dia dan Abraham itu satu, bukan. Abraham disebut bapak biologis dari keturunannya, kemudian sedangkan Elohim disebut bapak sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Jadi jangan dipahami bahwa dia adalah bapak sebagian manusia dari keturunannya, lantas kemudian dia pahami bahwa Abraham itu adalah bapak yang Elohim itu tidak. Bukan. Makanya terjemahan itu memang kadang menyulitkan orang-orang Kristen, karena bapak untuk Abraham itu juga bapak untuk Elohim, sehingga orang-orang yang awam menganggap bahwa Abraham itu adalah bapak itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Itu bahaya tuh. Jadi Bung, ketika dikatakan bapak dalam perspektif Tuhan pencipta alam semesta, maka di situ jelas diterangkan bahwasanya tidak menggunakan kata Aba. Coba kita lihat di dalam nomor 7 dari Kejadian 17 nomor 7. Di situ sangat jelas dikatakan apa? Tidak menjadikan kemudian dirinya sebagai Aba dalam arti kata bapak seperti Abraham, tapi dia mengatakan Elohim. Aku akan menjadikan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal, kata Allah. Aku haya Elohim dan akhar keturunanmu yang mengikutimu, aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Artinya bahwa antara kata Elohim dengan kata Aba yang digelari kepada pencipta langit dan bumi dan kata Bapa yang digelari kepada Abraham itu berbeda. Satu disebut Elohim dalam arti kata pencipta alam semesta, satu disebut Aba dalam perspektif sebagai ayah dari manusia biologis seperti kita ini. Demikian. Oke, baik. Ini ada lagi. Itu yang di Perjanjian Lama itu setahu saya, yang di sana itu kan Tuhan memang tidak ada Bapa, kata Bapa di sana selain Kejadian 17:3 di situ yang di Abraham lah yang ditetapkan menjadi Bapa di sana, Bang. Nah itu. Jadi menurut saya itu karena adanya Yohanes 10:30 sama Yohanes 14:10 ini, Bang, makanya Bapa tersebut bisa disebut bisa dikatakan adalah Tuhan itu sendiri, karena di sana mereka itu satu gitu loh, bukan dua tubuh satu menjadi satu tubuh, tidak. Jadi dua tubuh menjadi satu nama Bapa. Dalam sebutan Bapa ini, Pak Bang Juma, menurut kita Kristen, di situ udah tersebut dua entitas sekaligus, bahwasanya sebutan Bapa ini di situ kita udah menyebut Abraham dan Yesus di situ. Jadi untuk itulah kenapa kita Kristen bisa Bapa itu bisa menjadi Tuhan atau Allah, bisa diartikan menjadi Tuhan atau Allah. Soalnya kalau menurut Bang, kalau misalnya kalau kita artikan itu Bapa itu diartikan menjadi Tuhan atau Allah, jelas tidak akan ketemu kayaknya, Bang. Gini. Saya tidak menemukan poin lebih jauh gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya boleh nggak dikasih satu ayat di dalam Perjanjian Lama di mana orang-orang kemudian diajarkan menyebut kata Bapa kepada Tuhan yang datang kepada mereka. Karena yang saya dapatkan memang ada di dalam Sidur Yahudi atau doa orang-orang Yahudi yang mereka itu sering menyebut
Tuhannya mereka itu dengan sebutan Abi atau Aba atau Afinu. Contoh misalnya dikatakan begini, Tefilat Afinu Malkenu, doa Bapak kami, Raja kami. Afinu Malkenu, Afinu atau Abinu, ya, Afinu atau Abinu Malkenu, Bapak kami, Raja kami. Kanenu Fa'anenu atau Ba'anenu atau Fa'anenu, kasih karuniakanlah kami, jawablah doa-doa kami. Ke'ain Banu Ba'asim, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu dia mengatakan apa? Aseh imanu fiqbaka pakeset, maka perbuatlah, maksudnya kerjakanlah sesuatu pada kami, atau berilah sesuatu, berilah tindakan kepada kami sebuah kebaikan atau sebuah belas kasih atau kasih sayang. Pesuh hinu atau pehong si inu, dan selamatlah kami. Amin. Itu di dalam doa orang Yahudi, atau mereka sebut dengan Sidur Yahudi. Nah, boleh tidak saudara menunjukkan kepada saya satu dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang menyebutkan Avenu atau Abinu atau Avi atau Avi, Bapak kami? Itu tertulis di mana, Bang? Biar kita bisa lihat, lalu kemudian kita rangkaikan dengan kitab saudara Perjanjian Baru yang acap kali menyebut Bapak. Boleh nggak? Oke, baik Bang. Ya. Begini Bang. Ya. Nah, soalnya kalau apa namanya, permintaan ini tadi di mana untuk ditujukan satu ayat yang tertera dalam Perjanjian Lama, bahwasanya di sana kata apa itu bisa menjadi Tuhan di sana. Tapi begini Bang, kalau di PL itu Bang, memang di PL itu kata Bapa ini belum bisa jadi Tuhan atau Allah gitu Bang. Karena yang ditetapkan menjadi Bapa di sana itu hanya Abraham. Ya. Jadi kata Bapa dalam Perjanjian Lama jika tidak digunakan Perjanjian Baru, Bang. Nah, kalau hanya Perjanjian Lama saja yang digunakan, kata Bapa di sana itu tidak bisa dijadikan Tuhan atau Allah tanpa Perjanjian Baru. Itu karena Yesus yang mengajarkan itu. Gimana maksudnya? Ini Bang, kan itu tadi kan kata Abang juga, itu tadi Abang udah akui bahwasanya Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah gitu, ya. Nah, jadi begini ya, itulah yang saya terapkan ini Bang, bahwasanya itu Perjanjian Baru. Iya. Ya, tanpa Perjanjian Baru, kalau hanya menggunakan Perjanjian Lama saja, kata Bapa di sana tidak bisa dikatakan Bapa itu adalah Tuhan atau Allah. Karena di sana tidak ada satu ayat yang mengatakan hal seperti itu. Oh ya? Itu loh Bang. Tapi gini, Bung, kalau kita melihat, Bang, soalnya ya gimana? Kalau saya melihat kata Bapak itu memang sudah ada, Mazmur 68 nomor 6, terus apa lagi? Yesaya 63 nomor 16, Yesaya 64 nomor 8, Ulangan 32 nomor 6. Memang sudah ada penyebutan Bapak terhadap Tuhan. Jadi uraian yang saya sampaikan di awal tadi itu tidak salah, bahwa mereka orang-orang Yahudi memang diajarkan seperti itu. Contoh misalnya, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Bapakmu di sini itu disebut Ab atau Af. Nah, yang dimaksud di sini adalah Tuhan itu sendiri, sama seperti di dalam Mazmur 68 yang saya maksud. Bahwa Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah, itulah Elohim di kediamannya yang suci. Elohim yang dimaksud di situ, Bung. Kata Elohim. Saya ulang, Mazmur 68 nomor 5. Di situ dikatakan Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Elohim. Itulah Tuhan.
berarti penyebutan kata Ab yang disandingkan kepada Nabi Abraham itu juga digunakan oleh orang-orang Yahudi di dalam bermazmur atau menyatakan sebuah tulisan dalam kitab mereka. Kata Av itu merujuk kepada Tuhan mereka juga. Tinggal konteksnya, ini sedang membicarakan Elohim atau sedang membicarakan bapak dari Ishak atau bapak dari Ismail. Nah, sedangkan orang Kristen kalau memahami itu, menganggap bahwa itu semuanya adalah sama, itu keliru besar. Apatah lagi mengatakan bahwa pengertian kata Av atau Aba atau Abi atau Av itu tidak diartikan bapak, nanti setelah ada perjanjian baru diartikan. Anda keliru. Contoh misalnya Yesaya 63 nomor 16 selain yang tadi ya. Apa yang dikatakan di sana? Bukankah kamu ini adalah bapak kami? Nah, artinya ketika dikatakan ki atta ab, bukankah kamu ini adalah bapak kami? Itu jelas itu. Artinya Tuhan sudah dianggap sebagai bapak bagi orang Yahudi. Coba Anda baca Yesaya 63 nomor 16. Bukankah engkau adalah bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Elohim, engkau sendirilah bapak kami. Oke? Jadi Anda keliru. Anda tinggal memisahkan antara kata Aba atau Ava, baik untuk Abraham, begitu juga untuk Elohim. Itu dipisahkan. Silakan. Oke, baik Bang. Soalnya dengan ini Bang, menurut saya ya, karena adanya Yohanes 10:30 sama Yohanes 14:10 ini Bang, karena mereka satu, menurut saya itu bukan satu dua tubuh satu menjadi satu tubuh, tidak, itu melainkan menjadi satu nama, yaitu Bapa. Jadi sesuai dengan yang diajarkan Yesus itu Bang. Jadi maksud saudara Yesus dan Bapa itu satu gitu? Satu nama Bang. Satu nama, terus satu hakikat, satu pribadi, atau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Soalnya Bang begini Bang, kalau di perjanjian lama bukannya ngotot ya Bang. Lah yang ditanya lah, yang dijawab. Iya. Soalnya di perjanjian lama itu soalnya lebih banyak dikatakan di sana itu Tuhan. Jadi di sana tidak ada yang yang mengatakan lebih banyak di sana itu bahwasanya Tuhan itu namanya Bapa, Allah itu atau namanya Bapa gitu Bang. Iya, Tuhan bagi Bani Israel namanya bukan Bapa. Bapa itu gelar kedekatan. Makanya orang-orang Yahudi menyebutkan di dalam dalilnya pun mereka katakan, bukankah engkau bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Elohim, engkau sendirilah bapak kami. Maksudnya kan tadi saya udah uraikan di Amsal 3 tuh, bahwasanya Tuhan ibarat bapak ayah terhadap anaknya, orang yang dikasihi. Jadi orang yang taat kepada Tuhan pada masa itu disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang yang taat. Anak yang kemudian tidak taat disebut anak durhaka alias kucluk. Begitu Bung. Iya. Oke Bang. Iya. Baik. Itu mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di Bunda lanjut. Oke Bang. Begini Bang. Itu mengenai Bapak tadi kan itu berarti di perjanjian lama udah lama disebut ya. Iya. Orang yang di zaman dulu itu menyebut Tuhan itu Bapak juga lah ya. Iya. Bukan menyebut Bapak bahwa Tuhan itu namanya Bapa, enggak.
mereka ketika mengatakan engkau sendirilah Bapa kami, artinya engkau sendirilah sembahan kami dan kami adalah anak-anakmu gitu. Mereka mengalami seakan-akan kedekatan itu laksana seorang kekasih, sama seperti umat Islam. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu disebut kekasih-kekasih Allah. Kekasih itu adalah orang yang intim dengan Allah. Kalau orang Yahudi menyebutnya bapak dan anak. Begitu. Iya. Oke, baik. Ya, ada satu lagi ini pertanyaan saya, Bang. Ya. Mengenai Yesus ini, Bang. Ya. Kalau di agama Abang itu kan udah jelas itu yang namanya Isa itu kan dia Isa. dianggap nabi di sana. Ya, beliau nabi, betul. Jadi sementara dalam kekristenan Yesus itu dianggap Tuhan ya, Bang ya. Iya. Oke. Jadi menurut Abang Yesus itu Tuhan apa nabi, Bang? Yesus itu nabi, mustahil Tuhan. Karena Yesus itu manusia, makhluk. Mustahil Tuhan itu makhluk. Itu enggak masuk akal kalau Yesus itu Tuhan. Dia adalah nabi, karena Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu manusia 100% dan bukan manusia, bukan Tuhan 100%. Oke, baik. Lalu bagaimana ini, Bang, dengan ayat yang dikatakan di Matius 12 ayat yang ke-8 sama Markus 2 ayatnya yang ke-28 sama Lukas 6 ayatnya yang ke-5 itu, Bang, yang mengatakan di sana Yesus mengakui dirinya bahwasanya dia mengakui dirinya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Menurut Bang Juma itu bagaimana dengan ayat itu, Bang? Apakah dia tidak bisa diakui menjadi Tuhan di ayat itu, Bang? Coba dulu. Baik. Ini udah aneh gitu ya. Kalau berdasarkan dalil ini lantas Yesus itu dianggap Tuhan, itu aneh. Aneh. Kenapa aneh? Masakan ada Tuhan menyatakan dirinya adalah Tuhan untuk satu hari? Tuhan itu tidak mengenal zaman. Rabbus samawati wal ard. Sedangkan ini Tuhan untuk hari Sabtu. Apa-apaan? Ternyata selidik punya selidik, baik Matius 12 nomor 8 maupun yang Anda sebutkan tadi Markus 2 nomor 28. Di situ tidak ada kata theos. Yang ada hanya ada kata kurios. Kurios itu dalam perspektif pendekatan bahasa Yunani, kurios itu artinya tuan, manusia. Nah, adapun pengucapan dia adalah anak manusia itu sudah menjawab semuanya. Markus 2 nomor 28, coba Anda baca di situ. Sangat canggung kan? Di situ dikatakan apa? Antropos. Siapa yang dikatakan antropos di sini? Yesus. Jadi anak manusia. Coba. Di mana logika sehat kita? Jadi anak manusia yaitu Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sekarang apakah pencipta alam semesta ini anak manusia? Berarti kalau dikatakan pencipta alam semesta ini adalah anak manusia, berarti Maria itu adalah ibunya pencipta alam semesta. Masuk logika enggak tuh? Pencipta alam semesta ini memiliki ibu, memiliki kakek, memiliki saudara, memiliki sepupu sekali, memiliki opung, tulang. Wah, parah. Makanya orang yang mengimani ini kami sebut cuplis. Gitu, Bang. Silakan. Oke. Berarti ini yang di Matius 12:8 tadi sama Markus 2:28. 2:28 sama Lukas 6:5 itu, Bang. Di sana memang tidak ada kata Tuhan, Bang, di manuskripnya ya, Bang. Ya, nggak ada kata Tuhan di situ, nggak ada. Andai saja di situ ada kata theos, saya ulang lagi, andai saja di situ ada kata theos, karena saduran ini dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia
Maka nuansa cakupan daripada kata Theos itu berarti sembahan-sembahan orang Yunani, Romawi. Berarti Theos, sembahan orang Romawi, saudara, sembahan orang Yunani, saudara, itu adalah dewa. Sekarang saya coba ingin mencoba untuk mengulas, memahami isi kepala saudara. Orang Roma, orang Yunani, ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, mengutus beberapa nabi kepada mereka, orang Roma Yunani ini menyembah Elohim atau menyembah dewa? Menurut saudara, dijawab dulu bang. Orang Roma, orang Yunani menyembah Elohim atau menyembah dewa-dewa? Kalau mengenai hal itu bang, kalau setahu saya ya, itu kalau Yunani itu jelas itu menyembah dewa Zeus ya bang ya. Itu Yunani. Subhanallah. Artinya cakupan perjanjian baru itu sinkretisme, mengkawinkan antara ajaran dewa-dewi dengan ajaran Elohim, dikawinkan. Maka muncullah pernyataan-pernyataan seperti itu dalam kitab saudara. Gitu bang. Iya, ini bang. Karena Yunani itu kan menyembah dewa Zeus nih bang. Iya. Jadi kalau Roma ini, kenapa orang kitab manuskrip kitab Kristen itu adanya di Roma? Soalnya itu kan di zaman waktu apa itu masih zaman jajahan dulu ya bang, itu orang Romawi dulu itu sudah menguasai tanah Israel. Yes. Dan hampir separuh bumi dikuasai malah. Ya, tanah Israel, itu. Ya, termasuk tanah Israel. Iya bang, itu tanah Israel dikuasai oleh penyembah-penyembah dewa, betul? Roma itu bang. Ya, penyembah-penyembah dewa menguasai Israel pada Yerusalem atau Palestina kala itu, betul? Nah, pada zaman Yesus. Nah, berarti Yesus bang, berada di bawah tekanan para penyembah dewa-dewa, betul? Iya. Masya Allah. Oke lah, katakanlah begitu. Bukan katakanlah, itu fakta. Tapi saya tidak pernah, tapi hanya Yunani yang saya tahu menyembah dewa Zeus bang. Kalau Roma ini saya tak tahu ya, entah mereka menyembah dewa juga tak tahu bang. Tapi di waktu Yesus turun ke bumi itu, apa namanya, dilahirkan menjadi sebagai anak manusia. Di zaman itulah orang Romawi menguasai tanah Israel. Jadi bisa saja kitab tanah sama kitab Injil itu kan ditulis oleh orang Romawi. Itulah sebabnya adanya manuskrip kitab Kristen itu adanya di Roma, gitu loh bang. Iya, terus? Jadi walaupun misalnya tadi abang bilang juga memang Yunani udah jelas menyembah dewa, dan abang bilang juga Roma juga menyembah dewa. Tapi kalau karena mereka udah tahu riwayat Yesus seperti apa, orang Romawi itulah yang mengetahui hal itu. Jadi jelas mereka yang menulis tentang dia itu bang, sehingga dibawa kembali ke Roma ketika orang Israel mengambil hak mereka, tanah mereka kembali, gitu loh Pak. Iya, jadi ajaran yang muncul adalah ajaran yang mengkawinkan atau mencampur adukkan, menggabungkan antara ajaran Yahudi ahli kitab dengan ajaran Roma dan ajaran Yunani. Itu jelas. Makanya kitab perjanjian baru itu ditulis bukan untuk orang Yahudi. Kitab perjanjian baru, surat-surat Paulus itu sasarannya dua.
orang-orang yang berdarah Yahudi, berdarah Israel, yang sudah meninggalkan Taurat, dan juga orang-orang non-Israel. Makanya ajaran Paulus itu tabrakan antara satu dengan yang lain. Ada ajaran yang masuk di dalam ajaran Torah, ada ajaran yang tidak masuk ke dalam Torah. Kenapa? Karena sasaran tembak dari Paulus itu dua bangsa, yaitu orang Yahudi yang sudah jauh keluar menjadi orang asing di tengah-tengah orang non-Yahudi, dan yang kedua adalah sasarannya memang orang-orang yang non-Yahudi. Begitu. Oke. Iya. Jadi kalau ujung-ujungnya dikatakan di dalam kitab saudara Matius 12:8, karena anak manusia adalah Tuhan, maka Tuhan yang dimaksud di sini dewa, yaitu Theos. Tapi tidak merujuk kepada Theos, merujuknya kepada Kurios. Artinya dia hanya Sayyid, dia hanya Tuan, penguasa untuk hari Sabat. Kenapa Yesus dikatakan penguasa di hari Sabat? Karena Yesus adalah orang Yahudi yang mempertontonkan, menodai hari Sabat di tengah-tengah bangsa yang mana mereka justru diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat, tak boleh ngapa-ngapain. Oke. Nah, jadi menurut Bang Juma ini sudah menodai hari Sabat ya, Bang? Yes, karena memang itu adalah masa transisi dari Torah menuju Al-Quran. Oke. Bisa gitu. Abang buktikan Gimana? untuk mendapatkan ayatnya untukku, Bang? Ini yang mengatakan itu Yesus menodai hari Sabat gitu, Bang. Gimana? Tadi kan Abang bilang Ya. bahwasanya sebenarnya hari Sabat itu suci, tapi Yesus datang dan menodai hari Sabat tersebut. Seperti itu kan, Bang? Iya. Oke, baik. Jadi berarti kisah Yesus ini memang nggak ada ya, Bang? Atau dia datang ke dunia itu, dilahirkan itu untuk menodai hari Sabat itu ya, Bang? Bukan. Jadi Al-Quran itu meneguhkan kemudian Nabi Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang pernah diharamkan untukmu. Jadi Yesus datang memang untuk menghalalkan itu. Artinya kedatangan Yesus adalah masa transisi. Coba kita lihat bagaimana di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 31. Di Keluaran 31 jelas sekali dikatakan bahwasanya kuduskanlah hari Sabat. Apabila ada orang yang menodai hari Sabat, maka dia harus dibunuh. Gak boleh. Bahkan dalam Al-Quran dikutuk menjadi kera. Nah, sedangkan kalau Anda membaca dalam Matius 12 nomor 1, nomor 2, Yesus dan murid-muridnya itu memetik gandum pada hari Sabat. Begitu. Jadi jika memang demikian, Bang, yang memang kalau kedatangan Yesus itu datang ke dilahirkan di dunia hanya untuk menodai hari Sabat, berarti itu ayat-ayat firman yang disampaikan Yesus itu berarti untuk menodai hari Sabat juga tuh, Bang? Enggak ya? Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini, coba kita lihat dalam Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pasti dia dihukum mati. Kan gitu. Nah, sedangkan di dalam Matius 12, di situ Yesus kemudian melakukan tindakan untuk melanggar kekudusan hari Sabat, yaitu memetik gandum. Gitu loh. Sedangkan kalau dikatakan Yesus dibunuh karena melanggar hukum, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menjadikan alasan membunuh Yesus itu karena menodai hari Sabat? Tidak ada kan? Mereka malah melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Padahal ada dasar pijakan membunuh Yesus, tapi mereka tidak lakukan. Apa itu?
yaitu makan memetik gandum pada hari Sabtu. Ya, oke, baik. Nah, itu berarti begini loh Bang, kalau memang Iya. sorry Bang, soalnya agak apa namanya, agak ngakak sedikit sih. Nah itu Yesus menodai hari Sabat. Sebenarnya itu bukan Yesus yang melakukannya, udah jelas itu muridnya lah ya Bang ya. Hanya saja dia membelanya lah, katakanlah begitu. Loh, dia banyak mengobati orang pada hari Sabtu? Ya, Wah, terus? itulah dia. Matius 12:8 tadi sama Markus itu karena dia mengobati di hari Sabat itu. Itu kan, berarti kan enggak ini. Berarti apa? Berarti tidak ada yang keliru dengan yang saya sampaikan tadi. Oke lah. Iya kan? Makanya Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya, kalau nggak salah. Di sini dikatakan begini. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, maka aku Isa datang agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ada nggak yang ingat itu surah Ali Imran ayat berapa? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Ali Imran ayat berapa itu teman-teman? Nah, di situ Nabi Isa mengatakan, aku sebagai seorang rasul yang datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah, itu bukti Al-Quran itu tidak pernah keliru. Karena di dalam kitab saudara Keluaran 31, haruslah kamu memelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Barang siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti ia akan dihukum mate. Dihukum mate, dalam bahasa Ibrani-nya disebut maut. Maka orang itu harus mengalami kematian. Karena Allah menegakkan dengan tegas di dalam bahasa Ibrani disebutkan bahwasanya orang itu pasti mati karena melanggar. Di situ dikatakan halal, melanggar, merusak, tidak menjaga kekudusan. Kemudian apa yang ada Tuhan katakan kodes, sesuatu yang suci, itu dilanggar, kemudian dilanggar oleh orang itu halal, maka dia pasti mengalami maut, mengalami kematian. Keluaran 31 nomor 14. Tapi apakah Yesus dibunuh pada saat itu? Tidak. Bahkan ketika orang berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, tidak ada satupun kesaksian yang mereka bentuk bahwa Yesus mati, harus dihukum mati karena dia sudah melanggar hari Sabat. Itu tak ada. Tak ada. Kenapa? Karena Allah kemudian mengatakan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Dia datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel. Subhanallah. Demikian. Oke, baik Bang. Nah itu berarti tadi kan udah jelas-jelas tadi itu bahasanya Yesus menodai hari Sabat lah bahayanya. Lah Bang ya, itu tadi. Iya. Berarti firman-firman yang dibawakan Yesus ini berarti tidak bisa diimani lah Bang ya, karena udah menodai hari Sabat ya Bang. Nabi Isa alaihissalam kemudian itu datang membawa hikmat. Hikmat itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan untuk dia. Maka ketika Yesus melanggar hukum Sabat, itulah yang saya katakan bahwa itu adalah masa transisi
antara datangnya Al-Quran dengan masa Taurah. Makanya dia mengatakan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa liuhilla lakum, aku menghalalkan sebagian bagimu ba'dalladzi hurrima alaikum, apa yang sudah diharamkan untukmu. Contoh, haram untukmu untuk melakukan sesuatu di hari Sabat, tetapi aku datang mengatakan boleh, halal kau melakukan sesuatu pada hari Sabat. Kenapa? Maksudnya karena sebentar lagi Sabat itu diganti dengan hari Jumat. Gitu maksudnya. Silakan. Oke, baik. Nah, ini berhubung saya lagi di tempat kerja juga, Bang. Saya ada punya pertanyaan satu lagi, Bang. Saya sangat menghargai tadi ayat-ayat yang sudah Abang bacakan itu barusan. Ini berhubung karena saya di tempat kerja, saya ada satu pertanyaan ini mengenai para netizen mengatakan kalau Kristen itu umat Paulus atau ajaran Paulus gitu loh, Bang. Gimana menurut Abang mengenai hal itu, Bang? Apakah ya perjanjian baru itu ajaran Paulus semua, Bang? Jadi gini, kalau ada pernyataan atau sikap menganggap saudara Kristen itu adalah pengikut Paulus, itu 99% benar. 1%-nya karena di antara saudara masih ada yang mengatakan Yesus itu 100% manusia. Meskipun itu hanyalah sebuah kebohongan, kemunafikan. Kristen itu pengikut Paulus. Ibadah hari Minggu di gereja lagi. Itu bukan ajaran Yesus. Menyembah Yesus bukan ajaran Yesus. Mengatakan 3 pribadi Tuhan itu bukan ajaran Yesus. Memakan babi itu bukan ajaran Yesus. Tidak bersunat itu bukan ajaran Yesus. Ibadah hari Minggu bukan ajaran Yesus. Semua itu adalah ajaran Paulus. Maka apa yang dilakoni hari ini oleh orang Kristen itu semua adalah instruksi Paulus. Coba, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka sungguh-sungguh percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang yang menerima firman dari Yesus benar-benar sungguh-sungguh percaya, meyakin sehakul yakin bahwa Yesus itu hanya Rasulullah. Nah, sedangkan yang ada di tangan orang-orang Kristen sekarang ini itu bukunya 14 kitab yang ditengarai semuanya berasal dari Paulus. Berarti 14 buku inilah yang mewarnai karakter Kristen. Contoh yang paling signifikan, Paulus menuduh Yesus mati terkutuk untuk membatalkan hukum Taurat dan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dalilnya Galatia 3 nomor 13, Roma 10 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati di atas tiang pohon, supaya Yesus bangkit kembali dari kubur agar dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, berarti Yesus menjadi Tuhan, Yesus menjadi terkutuk, Yesus digantung di atas pohon dan bangkit pada hari ketiga. Kesemua itu adalah ajaran Paulus dan diyakini kemudian oleh orang-orang Kristen. Atas dasar apa Kristen menyembah Yesus? Atas dasar Yesus atau atas dasar Paulus? Paulus. Atas dasar apa orang Kristen menjadi Kristen? Atas dasar Yesus atau Paulus? Paulus. Atas dasar apa kemudian orang Kristen makan babi? Atas dasar Yesus atau Paulus? Paulus. Atas dasar apa orang Kristen tidak bersunat? Atas dasar Yesus atau Paulus? Paulus. Paulus, 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 Paulus. Semuanya karena Paulus. Makanya Yesus nanti menggunakan jurus maut, yaitu jurus tendangan, gunting, sliding tanpa bayangan. Di mana itu? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Orang Kristen semuanya akan kena guntingan halilintar dari Yesus. Kepalanya semua akan dipotong, cep kayak gunting, gitu Bang. Iya. Oke. Nah, ini mengenai sunat tadi ya, Bang. Kenapa Bang? Itu mengenai sunat tadi
udah, Iya. udah. Tadi abang udah mengatakan hal ini. Jadi muncullah di otak saya. Bang. Nah ini bang di Yeremia 9:25 sampai 26 itu bang tentang Iya. sunat di situ. Oke. Itu kan di perjanjian lama itu bang. Iya, terus? Nah itu karena tadi abang bilang itu ajaran Paulus. Cobalah bacakan untuk saya yang Yeremia 9:25 sampai 26 itu bang. Oke, baik. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang tidak bersunat kulit nonotnya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Iya, di situ dihukumnya semua orang-orang yang sudah bersunat kulit katanya tak bang. Coba dulu bang. Menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatamnya. Kenapa bisa dihukum? Itu dia bang, itu dia yang mau kita bahas ini. Itulah sebabnya saya muncul lagi di otak saya ini, karena saya sudah membaca ayat itu bang. Karena tadi abang bilang kenapa orang-orang yang bersunat ini dihukum? Apakah karena dia bersunat atau karena dia melanggar? Ya, begini bang. Karena menurut saya di ayat itu menjelaskan bahwasanya tidak ada istilahnya yang sudah bersunatkah, yang tidak bersunatkah, di situ tetap dihukum bang. Melainkan orang Yahudi yang bersunat itu memang dihukum. Itu kaidah, satu kaidah yang berbeda. Jangan disapu rata. Coba Anda baca di Yehezkiel. Apa yang tertulis di Yehezkiel 5? Coba Anda lihat. Orang-orang bersunat ini yang dibasmi oleh Tuhan. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, pakailah itu sebagai pisau cukur, tukang pangkas, cukurlah rambutmu dan jenggotmu dengan itu, lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu. Ya, itu di apa tadi? Beginilah firman Tuhan Elohim, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia dan sekelilingnya dari negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat, aku sendiri, aku yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu juga, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengah ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu, sedang semua yang masih tinggal darimu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu demi aku yang maha hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat suciku dengan segala dewamu yang menjijikkan, dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasihan kepadamu. Sebab sepertiga daripadamu akan kena sampar, mati kelaparan, sepertiga tewas dimakan pedang, sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku Tuhan akan menghunus pedang dari belakang Bani Israel. Jadi bukan karena sunat mereka dihukum. Orang-orang ini karena membuat murka Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dilanggar. Meskipun mereka bersunat,
tetap aja Tuhan menghukum mereka. Sepertiga dari kamu akan mati dibunuh, sepertiga lagi kamu akan dihamburkan, dan seterusnya. Ayah makan anak, anak makan ayah. Kenapa? Bukan karena mereka bersunat. Gara-gara kalian bersunat, maka aku akan menghukum kalian. Bukan. Karena mereka melanggar aturan-aturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan mereka langgar. Dan sunat hanya mereka jadikan sebagai tradisi budaya saja, bukan karena perintah Tuhan. Itu makanya. Jadi kalau Anda membaca Yesaya 9, jangan Anda seakan-akan orang-orang ini disunat karena apa? Karena dianggap sebagai orang yang berdosa karena bersunat. Tidak percaya? Baca ayat 12 sampai data nomor 22 Yesaya 9. Anda akan temui jawabannya di sana. Oke, berarti ini soalnya yang ayat yang saya kutip ini juga, Bang. Saya penasaran juga, Bang, dengan Yeremia 9 tadi ini, Bang. Soalnya Ya, coba Anda baca Yesaya 9. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku, dengarkan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para dewa seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Elohim, Tuhan semesta alam, Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak kenal oleh mereka, oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang perempuan datang kepada mereka yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka kemudian segera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarkanlah firman Tuhan Elohim, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyikanlah ratapan kepada teman-temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantarkan seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksananya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Coba Anda uraikan kemudian dari data nomor 12, nomor 13 sampai seterusnya, endingnya di data nomor 26. Justru di situ Tuhan menghukum sebab segala bangsa tidak bersunat. Makanya Tuhan menghukum. Justru kalau Anda baca di Yesaya 9 nomor 26, bangsa Edom, orang Mesir, orang Yehuda, orang Amon, orang Moab, semuanya akan dihukum sebab segala bangsa tidak bersunat. Justru Tuhan menghukum orang karena tidak bersunat. Nah, Anda sudah siap dihukum? Bersunat hatinya, Bang. Bersunat hatinya. Loh, bersunat hatinya tadi katain juga, Bang. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Dalilnya kan jelas tuh. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Oke. Terus gitu. bagaimana Jelas menurut ya? Abang tentang
Ini bagaimana menurut Abang tentang bersunat hatinya ini, Bang? Apakah iya hati juga bisa disunat ya, Bang? Atau Oke. atau ada hal lain yang harus disunat gitu Oke. di dalam hati itu? Oke. Coba Anda lihat Iya. kemudian di dalam Alkitab apa yang diterangkan dengan sunat hati. Baca. Sunat hati itu berkaitan dengan kesombongan. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu hatan, perjanjian. Tetapi berbicara mengenai sunat hati, itu adalah untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan jalan apa? Dengan jalan mentaati segala perintah. Karena yang disebut dengan sunat hati itu adalah menghilangkan kesombongan, menghilangkan hati yang congkak, hati yang angkuh, sehingga ia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak bersunat hatinya, berarti orang yang sombong. Tanda-tanda orang yang tidak bersunat hatinya itu adalah Kristen. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, karena Kristen itu sombong terhadap firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Mereka menganggap hukum-hukum Tuhan itu sebagai sampah. Hukum Taurat itu sudah tidak lagi berlaku. Mereka sombong, mereka angkuh. Jadi yang dimaksud dengan sunat hati itu adalah orang yang berserah diri untuk kemudian taat perintah Tuhan. Orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan itu adalah orang yang sombong, orang yang tidak bersunat hati. Jadi orang yang sunat hati adalah orang yang menghilangkan kesombongan, lalu menuju kepada kelemah lembutan untuk menerima perintah Tuhan. Paham? Oke, baik, Bang. Saya sangat menghargai. Oke. Berhubung saya di tempat kerja ini, Bang, Iya, mungkin sudah 5 kali itu, Bang. waktu Ya. lagi kita akan bisa lanjutkan, Bang. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang, udah sharing-sharing dengan saya. Iya. Jadi itu mungkin kalau di lain waktu lagi nanti kita akan melanjutkan lagi lah ya, Bang. Iya. Ini terima kasih banyak, Bang, udah saya diizinkan gabung di room ini, Bang. Iya. Selamat malam, Bang. Malam, saudara. Terima kasih. Terima kasih, sorry. Oke, apa aja lah, Bang. Oke, terima kasih Oke, atas ya. pertanyaan-pertanyaannya. Iya, makasih. Oke, sama-sama, Bang. Ya. Oke, pasien selanjutnya. Ada Bang Han tidak bersuara-suara, Bang. Iya, silakan. Kenapa nih bocah tadi nih? Tapi sepertinya ini anak masih dalam persimpangan itu. Mudah-mudahan anak tadi ini bisa menjadi anak yang baik sih. Ini saya ngomong apa ya? Iya, saya dengarkan apa ya? Sepertinya kita malam hari ini kok Tidak jadi mendengarkan ya? apa-apa. Hah. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Tapi Bang Juma sehat kan? Yes, sehat. Alhamdulillah. 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 Kalau begitu izinkan saya sebagai panitia Idul Kurban di Masjid Nur Maulidah di Rumah Hobbit Sulawesi Selatan, izinkan saya menyampaikan kepada halayak kaum muslimin dan muslimat yang ingin berkurban, masih kita buka baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Anda bisa menghubungi saya atau menghubungi Bang Juma, nanti diarahkan ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kepada yang sudah berkorban, insya Allah namanya sudah kami catat dan amanahnya akan tentu dilaksanakan pada hari kurban. Kira-kira begitu teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk berkorban. Tapi jangan korban perasaan, tapi korban benar-benaran.
Kira-kira begitu penyampaian dari saya sebagai panitia Idul Kurban di Masjid Nur Maulidah, Bolangi, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Lanjutkan kembali. Oke, ini kurban ya. Teman-teman di sini kalian yang mau berkurban silakan seikhlasnya ya, tidak ada paksaan sama sekali. Ya, tidak ada paksaan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada paksaan. Dan ini seikhlas kalian ya. Ini seikhlas kalian. Nanti akan ada video-videonya ya. Dan sudah ada pasien kita. Mora Rambe, selamat malam, silakan. Yang penting jangan kurbankan Tuhan kalian. Kalau cuman sapi, kambing itu mah biasa ya. Asal jangan Tuhan yang dikurbankan. Bahaya itu. Betul. Tapi alhamdulillah sudah beberapa ada ekor kambing ya. Iya, itu terus. saya sudah izin Pak Andi, Iya. teman-teman kita yang kurban kambing, kebetulan kan anak-anak di MMCI, di Pondok IT dan juga yang kita bina di masjid dan juga di kru wisata itu dan warga setempat nggak terlalu doyan makan kambing. Jadi kita satukan menjadi kalau ndak cukup 7 nanti saya lengkapi Bang Andi untuk supaya jadi 1 ekor gitu. Oke, insya Allah pada donatur ya yang tadinya rencananya kambing ya insya Allah disatukan ya, nilai pahalanya sama kalau kita satukan menjadi seekor sapi gitu ya. Ada juga Pak Dadang kan kemarin ya, kalau mencukupi ya, kalau nggak cukup ya dicukupkan kan kemarin 1 ekor sapi ya, mencoba ya Pak Dadang itu ya. Iya. Iya. Insya Allah kita upayakan kalau bisa sampai paling minim 3 ekor sapi ya Bang, kita targetnya ya, paling minim ya. Iya, betul. Nah, semoga tercapai, mohon doanya ya teman-teman ya. Itu kira-kira. Amin. Amin. Yang ada di bawah mau ini ya, mau kurban bom-bom, boleh nggak? Dan kalau misalnya ya teman-teman yang tidak sanggup untuk 1 kambing dan seterusnya, silakan aja infak sedekah untuk kegiatan tersebut karena kita melibatkan banyak orang di sana ya. Tentu mereka butuh makanan minuman untuk teman-teman yang jadi panitia di sana, seperti itu. Tapi yang ikhlas. Jangan tidak ikhlas. Ngirim 1 juta, sebarkan kemana-mana 500 juta. Jangan fitnah gitu, nggak boleh. Ya, jadi harus ikhlas. Ya, seikhlasnya saja karena saudara-saudara kita di sana itu banyak relawan ini kan perlu juga akomodasi dan seterusnya gitu ya Bang Joma ya. Betul. Ya. Tapi sekali lagi yang ikhlas tapinya. Jangan mau dibilang ria, giliran tidak disebut namanya, enggak dipublikasikan marah. Gosip kemana-mana. Mending nggak usah. Ya, teman-teman yang ikhlas saja, teman-teman kita yang barengan kita mau ke jannah aja. Kalau yang cuman mau ria, jangan lakukan di lokasi rumah sendiri. Jangan di kami. Kami dalam hal ini API dan juga MMCI tidak membutuhkan orang yang ria, tidak membutuhkan orang yang mau dibilang. Kalau Anda mau terkenal dengan sumbangan 1 rupiah di masjid, umumkan. Anda yang naik umumkan sendiri. Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini yang nyumbang tanpa nama yang 50.000 itu namaku loh. Tapi jangan bilang-bilang yuk. Nah, kayak gitu. Tapi kan bilang itu. Jadi jangan pernah Anda berkomunikasi dengan Bang Suma, chat Bang Suma, WA Bang Suma hanya untuk mau cari pansos. Jangan. Cuman mau dikenal, si Cupris nyumbang 1 rupiah, iya tahu jago nami. Giliran namanya nggak disebutkan, marah dia. Diumumkan di mana? Di PBB. Persatu. Beda bumi dengan Bang Suma kalau gitu ya.
Seperti itu kawanku. Jadi jangan pernah Anda menghubungi saya dengan tujuan pansos, dengan tujuan ingin disebut nama, dengan menyumbang harta Anda yang entah dari mana datangnya. Saya juga tidak tahu Anda datangkan harta itu dari mana. Wallahu alam bissawab. Jika hartamu membuat mulutmu bocor di mana-mana, itu tanda tanya besar. Jadi sahabat-sahabatku, kalau nyumbang itu yang ikhlas. Kami juga nggak paksakan bahwa Anda kemudian kami mengumumkan kemudian seperti ini, lantas kemudian nanti ada fitnah dan seterusnya. Kami nggak butuhkan itu. Kami sanggup beli sapi, wallahi, kalau hanya sekedar sapi, wallahi, saya insya Allah bisa beli sampai 100 ekor. Ya, saya sanggup. Tetapi saya ingin mengajak kalian tuh barengan kita ke jannah. Masakan hal-hal kayak begitu, kemudian Anda nodai diri Anda dengan hal-hal yang cemen bagi Bang Suma. Pret, cuman 1.000 rupiah umumkan kemana-mana. Jangan yang kayak gitu. Jangan pernah bersahabat denganku. Gue bilang gitu ya teman-teman. Jangan pernah berkenalan dengan Bang Suma. Jangan pernah mau kenal dengan Bang Suma. Jangan pernah mau menjadi saudara dengan Bang Suma. Silakan cari bumi yang lain. Pijaklah bumi yang lain. Tidak perlu Bang Juma bilang peretnya, air ludahnya kena aku loh. Makanya hati-hati, jangan terlalu dekat. Ya. Jadi yang ikhlas saja. Jangan mau ria, jangan mau pamer, jangan mau dibilang gitu ya. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Dunia kita beda berarti, Bung. Saya betapa banyak orang yang kubantu. Ini bukan mau pamer nih. Bang Handi tahu itu. Nggak ada itu pernah aku publish ke orang-orang. Gak pernah aku cerita-cerita sama orang. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Jangan juga Anda menguji iman saya. Jangan. Dalam arti kata nguji iman itu apa? Bang, ya, aku punya sepatu bekas bang. Terus aku ingin jual ke abang. Oh jangan. Gak apa-apa bang. Enggak. Oh ini mana nomor rekening yang biasa ya? Jangan bang, aku udah keseringan. Ya udah, jadi solusinya gimana? Aku sangat butuh bang, ambillah sepatuku ini. Ya udah, aku kasih lah. Ku ambillah sepatunya, misalnya. Ku kasih ke orang lain. Dicerita pakai corong kemana-mana. Abang Suma, aku lagi susah. Diambilnya sepatuku itu. Kuculuk, you yang maksa. Udah gue bantuin, nama gue juga lu kotorin, cuplis. Jadi jangan yang kayak gitu-gitu. Sekali lagi, ketika kemudian kami, Bang Suma, Bang Handi, teman-teman yang ada di sini minta Anda untuk berinfak, bukan untuk saya, Cak Ayu. Infak itu untuk Anda loh. Jangan Anda berpikir, infak lagi, infak loh. Infak itu bukan untuk saya. Infak itu untuk Anda. Anda berimpak itu kembalinya ke Anda, bukan ke saya. Ya Allah ya Karim. Di mana belajar agamanya sih? Di mana belajar Islamnya? Orang bersedekah itu untuk kita. Jadi ketika kita memberikan infak, ketika kita ingin bersedekah, jangan dicerita karena sedekah itu untuk Anda, bukan untuk saya. Saya hanya memberikan jualan, dan saya hanya merelakan diri saya menjadi saksi di hadapan Qadir Rabbul Jalil bahwa si fulan memang pernah berinfak ya Rabb, dan dia ikhlas, dia nggak pernah cerita kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Ini ngasih duit bukannya banyak. Ya, cerita ke orang-orang seakan-akan duit itu untuk saya. Sakit hati karena nggak diumumkan namanya. Ya, kalau kayak gitu jangan kasih bang. Abang jangan kasih. Kalau abang ria, jangan kasih. Jangan percuma. Itu akan jadi penyakit. Yang kita butuhkan itu hanya yang ikhlas saja. Gak perlu yang ngadi-ngadi. Itu saya loh. Itu saya loh. Jangan. Lebih baik kita jangan saudara. Dalam arti kata nggak usah kontak-kontakan daripada tujuannya ria. Ya jangan. Kan kebetulan saya punya gitu juga bahasanya bang.
Saya punya yayasan, saya punya anak yatim, saya punya anak-anak mu'alaf, saya punya pondok IT. Saya udah katakan pondok IT itu saya yang biayai, kru MMCI yang biayain, bukan santunan orang-orang luar masuk ke situ, enggak. Ya, enggak. Jadi kalau ada yang mau nyumbang silakan, tapi ikhlas tuh, jangan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak perlu, saya nggak butuh, karena itu akan menjadi penyakit bagi anak-anak saya. Jangan Anda memberikan sesuatu masuk ke dalam tubuh anak-anak saya, lalu kemudian anak-anak saya celaka, karena uang yang Anda kasih itu adalah uang yang tidak ikhlas. Jangan ya teman-teman, jangan merusak persaudaraan ini. Cukup indah kok selama ini kita bersaudara, kita tersenyum sama-sama, kita membina persaudaraan, kita berikan edukasi sama-sama. Saya tanpa pamrih loh, saya tidak pernah minta kemudian menjapri Anda, bang, ya HP saya rusak bang, komputer saya rusak bang, wifi saya belum dibayar bang. Nggak pernah kan? Ada nggak yang pernah saya chatting kayak gitu? Di antara 300 ribu manusia yang ada di YouTube, ada nggak? Paling-paling, abang, pingin nggak ikut kegiatan kita? Ada loh kegiatan kayak gini. Kalau mau silahkan ke yayasan kita. Loh, itu ajakan baik loh itu. Bukan ajakan buruk. Ajakan baik. Daripada duit Anda simpan di dompet. Pelit. Karena pelitnya, jaga uang di dompet, besok hari tak beraktiang, masuk rumah sakit, uangnya cuma 1 juta, tadinya diminta cuma 50 ribu, dia mau simpan ini, tabrak tiang listrik, gara-gara menghayal. Apa? Bukan cuma isi dompet yang keluar, isi perutnya juga dijualnya, mampus. Makanya jangan pelit. Jadi saya cuma ingin mensucikan harta kalian, mengajak kepada jalan yang benar, bukan mengajak kalian untuk apa? Untuk ria, bukan. Menyenangkan hati anak yatim, menyenangkan hati orang yang tak punya, itu adalah sesuatu sedekah infak yang sangat luar biasa. Banyak kok sahabat-sahabat kita yang infak kepada saya, ada yang miliaran, ada. Bang Andi tahu itu, tapi saya tolak. Apa coba? Adapun saya pakai, saya kembalikan, wallahi saya kembalikan. Miliaran loh, saya dikasih cuma-cuma, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, dikasih 1 miliar lebih cuma-cuma, tapi saya kembalikan lillahi ta'ala, saya kembalikan. Padahal dikasih saya cuma-cuma, ada bukti. Saya dibelikan rumah harga miliaran untuk pribadi Bang Suma, wallahi rumah itu saya jadikan sebagai pondok IT, sertifikatnya kurubah menjadi yayasan MMCI yang tadinya diperuntukkan untuk pribadi Bang Suma. Wallahi, saya nggak mau terbebani dengan pemberian, nggak mau saya. Jadi kalau diumumkan kayak gitu, jangan Anda mengatakan itu juga belum tentu benar loh. Kalau saya tuntut misalnya, mana bukti? Kayak kemarin Bang Suma memakan infak apa itu masjid 47 juta. Ayo, ada nggak? Saya kasihkan sayembara, kalau ada yang bisa membuktikan ada transfer ke rekening saya sejumlah 47 juta atau berapa yang disebut difitnahkan waktu itu, maka saya akan berikan wisata saya. Ayo. Wisata saya itu ditawar per meter sekarang 3 juta per meter. Ayo. Nah, luasnya 2,5 hektar. Nah, kalilah itu. Aku kasih kalau ada yang bisa membuktikan itu. Ayo. Tapi kan itu cuman angan-angan. Ya. Janganlah, jangan berhalusinasi terlalu tinggi. Bang Suma itu pernah melamar aku loh. Kucluk, jelek-jelek begini. Kalau Anda tidak siapkan uang miliaran untuk lamar saya tidak akan menikah. Para kali. Ya. Ngaca dulu dong. Ngaca dulu dong. Muka kayak kucing anggora kayak gitu. jangan sombong ente. Jangan fitnah kemana-mana, itu nggak baik, nggak bagus. Ya, jadi mari kita bersaudara, infak sedekah itu adalah sesuatu yang menjadi hak Anda. Begitu Anda berinfak, begitu Anda bersedekah, bukan larinya ke Bang Suma, larinya ke Anda. Belajar agama di mana ente?
Kita bersedekah itu kembalinya ke kita. Belajar agama di hotel, Bang. Oi, hati-hati ngomong hotel. Nanti kok bawa suaminya orang lagi. Oke, saya kira begitu teman-teman, sekedar intermezzo dan pelajaran bagi kita bahwa memberikan satu sedekah ke orang lain itu ibarat kita Orang malamnya makan duren, begitu ditahan nya, dikasih lem Alteco pantatnya. Kenapa pantatnya dikasih lem Alteco? Saya nggak mau duren yang aku makan itu keluar, Bang. Aku nggak ikhlas. Mampus sudah kau. Kenalah kau penyakit tetanus ususmu kena kanker karena kau tidak mau kotoranmu keluar. Jadi orang bersedekah itu seperti orang buang kotoran, menatapnya aja jijik, apalagi mengunyahnya kembali masuk ke mulut. Orang yang bersedekah, memamerkan sedekahnya, menceritakan sedekahnya kepada orang lain, itu ibarat orang yang buang hajat, buang lalu mengambil nya itu, mengunyahnya kembali dan menelannya kembali. Mampus sudah kau sama. Jadi jangan ya teman-teman, nggak boleh. Coba belajarlah kepada sahabat-sahabat kita yang punya harta banyak, tetapi dia nggak pernah cerita dirinya pernah berinfak. Oke? Dia nggak pernah sana sini menceritakan dirinya impas sana, impak sini, sedekah sana, sedekah sini, lalu mengambil bukti-bukti itu disimpannya. Ada nggak orang bersedekah, transfer, bukti transfernya itu disimpan. Lalu untuk apa? Suatu saat nanti, mati sudah kau. Ini ada bukti yang aku kirim ke rekeningmu. Sudahlah, mampus sudah kau nanti. Berarti niatnya sudah jelek. Niatnya itu sudah dia ancang-ancang kapan waktunya dia makan nya sendiri. Memalukan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, kenapa ini saya sampaikan? Karena itu banyak terjadi. Sebenarnya ini tidak terjadi pada diri saya, tapi banyak terjadi di mana-mana. Bukan di sini, di sana. Dipatikan di sana. Jauh, nggak ada di peta pokoknya, nggak ada di sini. Cuman ini pelajaran, jangan sampai berarti di Siak gitu. Oh, bukan, Siak masih ada di peta. Masih jauh. Di Tanjung Pinang, Enggak, jauh di sana. Enggak ada di peta. Enggak ada di peta, di hotel. Soalnya yang pernah disebut nggak ada di peta itu di Siak. Ya itu nggak ada di peta soalnya. Oke ya. Jadi yang mau saja, jangan la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama Islam. Apapun itu, Anda tidak dipaksa kemudian. Saya kira begitu dari saya sebagai intermezzo, sebagai pelajaran untuk kita semua. Teman-teman yang tidak ikhlas, jangan pernah bersedekah. Teman-teman yang tidak ridha, tidak mengejar kemudian ridha rahmat Allah, jangan berinfak. Mending duit itu Anda bakar, habis itu Anda abunya ambil, simpan di gelas, kasih air, kasih sirup, baru minum, supaya orang lain tidak menikmati uang Anda. Daripada Anda memberikan sedikit uang Anda untuk dinikmati orang lain, tetapi itu menjadi aib, baik Anda maupun orang yang Anda berikan infak. Jangan. Ya, itu pesan saya sebagai saudara. Demikian dari saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.